Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Roji. Kalian apa kabar? Saya doakan agar kalian dan keluarga bahagia dan sehat selalu ya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berkaitan dengan lebah yang berjudul Swarmer pada tahun 2006. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang ilmuwan bernama Ken Horvath sedang melakukan penelitian pada lebah. Dia mencoba menciptakan pestisida baru yang berbahaya, di mana ketika pestisida itu disemprotkan pada lebah, lebah akan menjadi agresif. Ken kemudian bereksperimen menggunakan pestisida itu dengan menyemprotkannya pada 8 lebah, dan dalam waktu 10 detik ternyata menewaskan 6 lebah saja, sementara 2 lainnya selamat. Namun, ketika diteliti, ternyata kedua lebah itu memiliki tingkat libido yang sangat tinggi, dan itulah yang menyebabkannya menjadi agresif. Setelah larut malam, Ken memutuskan untuk pulang dan melanjutkan eksperimennya di pagi hari. Di sisi lain, seorang OB masuk ke ruangan Ken untuk membersihkan tempat itu. Secara tidak sengaja, dia menjatuhkan 2 lebah yang masih hidup, yang secara langsung menyengatnya sampai mati. Keesokan harinya, Ken terkejut melihat ruang penelitiannya dipenuhi polisi dan petugas forensik. Dia juga terkejut ketika melihat OB terbaring tak bernyawa di ruang penelitiannya, dengan kondisi wajah bengkak karena sengatan lebah. Petugas Haydon yang bertugas menangani kasus ini belum mengetahui penyebab kematian OB itu, karena biasanya manusia tidak akan mati hanya karena sengatan lebah. Haydon juga memutuskan untuk melakukan otopsi pada mayat OB itu untuk mendapatkan informasi tentang penyebab pasti kematiannya. Sementara itu, Ken menemukan seekor lebah di lantai. Tidak lama kemudian, mayat OB itu pun dibawa ke kamar mayat dan terlihat petugas medis akan melakukan otopsi pada mayat itu. Saat mendekati si mayat, petugas medis mendengar suara berdengung dari mulut si mayat. Petugas yang curiga lalu membuka mulut mayat itu, tiba-tiba keluar seekor lebah yang kemudian langsung menyerang si petugas hingga membuatnya meninggal. Sementara itu di tempat lain, seorang pria dan putrinya sedang memanggang barbeque di depan rumah. Merasa terganggu oleh asap dari panggangan, lebah yang bersarang di pohon dekat rumah si pria itu mulai menyerang keduanya. Keduanya segera berlari ke rumah dan memanggil seorang pria bernama Q, seorang pembasmi serangga. Setelah mendapat telepon dari si pria, Q segera bergegas ke sana sambil menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ketika Q memeriksa pestisida, ternyata stok pestisidanya sudah habis. Jadi dia memutuskan untuk pergi ke tempat Ken dan meminta beberapa botol pestisida. Setibanya di tempat Ken, Q segera mengatakan maksud kedatangannya. Ken mengizinkan Q mengambil beberapa botol pestisida, tetapi dia melarang Q untuk tidak mengambil pestisida yang botol merah. Namun, Q yang penasaran kemudian memasukkan cairan pestisida yang botol merah ke dalam tangki semprotannya. Karena Q berpikir bahwa pestisida merah bisa membunuh lebih cepat daripada pestisida yang biasa. Setibanya di rumah si pelanggan, Q segera mengeksekusi sarang lebah yang mengganggu si pelanggan, lalu menyemprotkan pestisida ke sarang itu. Setelah itu membuang sarang lebah tadi ke tempat sampah untuk dibakar. Namun alangkah terkejutnya Q, ternyata masih banyak lebah yang hidup setelah disemprot pestisida tadi. Q yang panik mencoba membunuh lebah dengan baygon, tetapi lebah itu sangat agresif dan segera menyerangnya. Setelah merasakan hal-hal aneh di tubuhnya, Q berlari menuju mobilnya. Tiba-tiba datang segerombolan lebah mengejarnya. Sesampainya di mobil, Q langsung menyuntikkan anti racun ke dalam tubuhnya karena dia pikir sengatan lebah itu beracun. Akhirnya dia pingsan karena efek dari anti racun itu. Di sisi lain, segerombolan lebah yang mengejar Q kemudian terbang dan mulai menarik kawanan lebah lainnya, lalu mengubah mereka untuk memiliki racun yang sama. Di tempat lain, seorang wanita bernama Christina Brown, seorang ahli entomologi, sedang mengajar siswanya tentang lebah. Namun di tengah pelajaran, Christina terpaksa meninggalkan murid-muridnya setelah menerima telepon dari Haydon yang memintanya untuk datang ke kamar mayat. Haydon memberitahunya tentang kematian OB dan petugas otopsi yang meninggal ketika melakukan otopsi pada mayat si OB. Christina beranggapan bahwa manusia tidak mungkin mati hanya terkena sengatan lebah dan memutuskan untuk mengambil sampel sengatan lebah pada kedua mayat.
Dia kemudian terkejut mengetahui bahwa lebah yang menyengat kedua pria itu sebenarnya lebah yang dieksperimenkan. Christina pun bergegas ke tempat Ken untuk menyelidiki lebih lanjut. Setibanya di sana, Christina segera menjelaskan kepada Ken bahwa kematian kedua pria itu disebabkan oleh sengatan lebah yang telah mengalami perubahan genetik. Kemudian Ken menganalisis pestisida dalam tubuh lebah itu. Ken terkejut bahwa pestisida itulah yang menyebabkan para lebah menghasilkan racun yang sangat mematikan, serta bertindak secara agresif. Di sisi lain, Haydon mendapat laporan telah ditemukan mayat pria lain yang telah meninggal karena sengatan lebah. Kronologinya, pria itu sedang memanggang daging mentah di halamannya. Tiba-tiba datang segerombolan lebah menyerangnya dan menyengatnya sampai meninggal. Haydon kemudian memanggil Ken dan Christina ke tempat kejadian untuk menyelidiki mayatnya. Dan terlihat seorang pria terbaring kaku dengan benjolan penuh di wajahnya. Kemudian Christina menyimpulkan bahwa kematian pria ini disebabkan oleh sengatan segerombolan lebah, yang berarti tidak hanya satu lebah yang memiliki sengatan beracun, tetapi jumlahnya telah meningkat. Ken kemudian ingat bahwa Q datang ke tempatnya hari ini untuk meminta pestisida. Dia berasumsi bahwa Q telah menggunakan pestisida eksperimennya untuk membasmi sarang lebah. Tiba-tiba Ken dan Christina melihat lebah mati di pakaian pria itu dan memutuskan untuk membawanya ke lab untuk dianalisis. Setibanya di tempat Ken, keduanya segera mengecek ke ruangan pestisida dan terlihat di mana cairan botol merah yang berisi pestisida berbahaya telah habis. Ken kemudian menelepon Q untuk mencari keberadaannya, tetapi tidak mendapat jawaban. Kemudian Ken lanjut menganalisis lebah yang ditemukannya dalam tubuh pria tadi dan mengetahui bahwa racun yang terkandung dalam tubuh si lebah memiliki kesamaan yang sama dengan racun lebah yang membunuh OB dan petugas otopsi. Setelah itu, Ken dan Christina bergegas ke rumah Q untuk memeriksa kondisinya. Di sisi lain, Q yang telah bangun bersiap-siap untuk balas dendam kepada segerombolan lebah yang menyengatnya dengan bantuan Reeve, asistennya. Q kemudian memberitahu Reeve tentang segerombolan lebah yang menyengatnya. Q juga berasumsi bahwa pestisida telah menyebabkan lebah menjadi agresif dan memiliki sengatan beracun. Kemudian dia mencoba untuk membasmi lebah itu bersama Reeve. Dalam perjalanan, Q dan Reeve bertemu dengan Ken dan Christina. Q kemudian menjelaskan apa yang terjadi padanya setelah disengat oleh lebah. Tetapi Ken berkata bahwa lebah itu sudah membunuh 3 orang dan mungkin jumlah orang yang meninggal karena sengatan lebah itu akan meningkat jika mereka tidak menghentikannya. Ken dan Christina menyimpulkan bahwa asap dari panggangan akan menarik perhatian si lebah. Ken menyuruh Haydon untuk menunda acara burger tahunan yang diadakan di pusat kota karena akan menarik perhatian si lebah untuk datang ke sana dan akan menyerang warga kota. Haydon segera memberitahu bosnya tentang ancaman serangan lebah yang mematikan, sehingga bosnya dapat menyarankan wali kota untuk membatalkan acara itu. Namun, bos tidak percaya dengan kata-kata Haydon dan malah mengancamnya dengan tindakan hukum jika mereka berani mengganggu acara itu. Tepat setelah Haydon meninggalkan si bos, segerombolan lebah tertarik pada stik yang dimakan si bos, lalu menyerangnya dan seketika membunuh si bos. Di tempat lain, lebah beracun pertama yang membunuh si OB berhasil membunuh wali kota dengan menyengat matanya. Singkat cerita, acara itu pun akhirnya dimulai. Ken dan Christina mencoba meyakinkan kepala penyelenggara bernama Washburn untuk membatalkan acara tersebut karena ada ancaman serangan lebah mematikan yang menuju ke sana. Namun, Washburn tidak mempercayai kata-kata mereka dan tetap melanjutkan acara itu. Warga kota yang tiba dan memadati lokasi bersama juga dengan datang segerombolan lebah yang tiba di sana dan mulai menyerang mereka. Warga kota kemudian mencoba menyelamatkan diri dengan bersembunyi di tempat yang aman. Ken dan Christina mencoba menyelamatkan warga kota yang disengat lebah dengan menyuntikkan cairan anti racun. Sementara Q dan Reeve mencoba membunuh lebah dengan menyemprotkan api. Namun, sebuah ide terlintas di benak Q untuk menjebak semua lebah ke garasi, di mana ia akan membakar mereka semua di sana. Q kemudian membakar daging mentah di atas kereta golf untuk menarik perhatian para lebah supaya mengikutinya ke garasi. Sementara Ken, Christina, dan Reeve mulai mengumpulkan tangki bensin dan menuangkan bensin itu ke seluruh garasi. Singkat cerita, Q berhasil menarik perhatian segerombolan lebah
masuk ke dalam garasi. Dengan segera mereka menyalakan gas dengan korek api. Namun setelah kebakaran terjadi, terlihat Ratu Lebah berhasil melarikan diri. Film hanya berakhir dengan menunjukkan Ken dan Christina yang sekarang menjalin hubungan dan sedang pergi untuk makan malam. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan bahwa Ratu Lebah yang selamat dari kobaran api sedang dalam proses bertelur, yang menunjukkan kita bahwa teror lebah yang mematikan belum berakhir. Oke deh guys, bagaimana tanggapan kalian tentang alur cerita dari film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya Roji, pamit dulu. Assalamualaikum.